Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma sukna fihi ta'atal khasi'ina wasrah fihi sadri bi inabatil muhbitina bi amanika ya amanal khaifin. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, tak terasa 2 pekan di bulan Ramadan 1446 Hijriah telah berlalu dan 2 hari lagi kita diingatkan dengan momentum turunnya Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi mukjizat terbesar bagi beliau serta menjadi warisan bagi umat beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1218. Sungguh, telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, kembali lagi saya Septi N hadir dalam program spesial Ramadan Beyond Fasting, Spirituality and Politics. Sebuah rubrik yang tidak hanya membahas aspek spirituality di bulan Ramadan, tetapi aspek politik yang menjadi bagian penting dalam penerapan hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Sebagai dukungan pada rubrik Beyond Fasting, Spirituality and Politics, jangan lupa untuk like, share, dan komen di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah dan juga channel YouTube Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Dan sahabat Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah, senang sekali episode kedua setelah minggu lalu kita sudah bahas dengan Dr. Nini Rustanti, dan bagi sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah yang belum menonton videonya, silahkan untuk ditonton, silahkan untuk dikomen, share, dan like terkait dengan tema yang ada di minggu lalu berkaitan dengan kebangkitan umat. Dan episode kali ini kita akan mengangkat tema ulama kian banyak, tapi umat muslim belum menjadi khairu ummah. Akan kita bahas dengan seorang mubalighah Pantura. Beliau adalah Ustazah Desi Nur W. Sarjana Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Desi Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Septi. Tanpa berpanjang lebar lagi, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, langsung saja kita bahas dengan beliau bahwa hari ini kita dihadapkan dengan kondisi lunturnya kesadaran penghambaan umat pada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam berbagai problematika umat yang ada di sekitar kita. Sebagaimana sempat disinggung pada episode sebelumnya, yaitu bersama Guru Dr. Nini Rustanti tentang Ramadan momen kebangkitan umat. Karena tepat pada bulan Maret 101 tahun yang lalu, khilafah itu diruntuhkan dan penerapan Islam dihapuskan oleh kafir barat dan para kroninya. Maka untuk mencapai kebangkitan perlu umat terbaik. Dan di bulan Ramadan ini, bukankah menjadi madrasah terbaik bagi setiap muslim untuk meningkatkan takwa? Sebuah waktu terbaik untuk bermuhasabah dan menjadi individu yang lebih baik. Ustazah Desi Nur, lalu bagaimana tips untuk melakukan muhasabah terbaik bagi umat Islam menjadi muhasabah yang berbekas, tidak menguap begitu saja, Ustazah Desi? Iya, terima kasih Mbak Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, maghfirah, dan pengampunan dari Allah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk melakukan muhasabah, yakni mengoreksi dan memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas iman sekaligus meningkatkan kuantitas amal solih. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Dalam Islam, muhasabah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Selain berpahala, muhasabah juga dapat menjaga diri kita dari mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan kualitas diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan muhasabah, kita mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kemudian kita sesali semuanya itu sembari berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dianjurkan untuk menangis ketika mengingat dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Menangislah karena takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala, menangislah karena beratnya hari penghisapan dan panasnya siksa api neraka. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu dua mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan dua mata yang bermalam atau bergadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah, aktivitas memperbaiki diri juga dapat kita lakukan dengan banyak-banyak mengikuti majelis ilmu dan juga mendekati kepada orang-orang solih. Sebab di antara keutamaan ilmu adalah diangkatnya derajat ahli ilmu di atas ahli ibadah, dan langkah kaki para penuntut ilmu itu dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Sementara berkumpul dengan orang-orang solih menjadi circle kebaikan di dunia dan dapat mengantarkan ke surga. Sebab Allah sangat menyayangi orang-orang solih dan mengumpulkan mereka semuanya di surga bersama para nabi dan rasul, insya Allah. Baik, ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Desi. Menangis karena Allah, mendatangi majelis ilmu, dan mendekat pada orang-orang solih. Lalu kaitannya dengan orang solih ini, Ustazah. Hari ini banyak sekali ulama yang dikenal umat. Tapi kemudian umat dihadapkan pada kesulitan menentukan pilihan. Ulama mana yang harus didekati, diikuti, dan juga diambil ilmunya nih Ustazah Desi? Iya. Baik Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati Allah. The next level of muhasabah adalah memikirkan persoalan umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tidak memikirkan kepentingan kaum muslimin, maka dia bukan umatku. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kita harus membiasakan diri untuk memikirkan atau untuk memperdulikan urusan kaum muslimin. Misalnya, pada hari ini, mengapa umat Islam berada dalam kondisi yang memprihatinkan? Mengapa pula umat Islam hari ini mengalami kesulitan dalam memilah atau memilih? Kemudian bingung dalam bersikap dan terjebak hanya pada aspek spiritualitas saja dalam berislam. Padahal ulama hari ini sangatlah banyak. Bukankah para ulama yang ada di tengah-tengah umat saat ini telah memberikan petunjuk yang benar agar umat tidak kesulitan dalam memilih dan memilah apapun di dalam hidupnya? Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mengapa demikian? Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati Allah, kondisi umat Islam hari ini yang terjebak hanya dalam persoalan spiritualitas saja, sesungguhnya tidak lepas dari sistem kapitalisme sekuler yang menghegemoni saat ini. Sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan telah memisahkan Islam dari kehidupan. Islam kafah yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh hanya diambil dari sisi spiritualitasnya saja tanpa mengambil sisi politisnya. Hasilnya tentu nggak nyambung antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya Islam rahmatan lil alamin, sementara realitasnya segala kemunduran justru dialami oleh umat Islam. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, Islam sebagai way of life yang menjadi solusi atas problematika manusia secara menyeluruh, ketika hanya diambil dari sisi spiritualitasnya saja tanpa mengambil sisi politisnya, akan kehilangan kemampuannya sebagai problem solver. Padahal Islam itu berisi seperangkat aturan kehidupan yang diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Yang sesungguhnya Islam itu memang didesain untuk mengatur urusan manusia agar urusan dunianya beres, bahagia dunia akhirat. Namun ketika pemikiran umat Islam saat ini terpengaruh oleh sekulerisme, kekuatan aturan Islam dalam mengatur dan menghasilkan keteraturan pun melemah. Sehingga terlihat seolah-olah
Islam itu tidak mampu menyelesaikan seluruh problem yang ada. Arahnya, ada yang bilang bahwa agama itu adalah sumber masalah. Kan ngawur itu. Yang benar itu, agama dipakai untuk mengatur agar tidak kacau. Tetapi sekulerisme malah mengkerdilkan peran agama. Jadi agama itu hanya sebatas spiritualitas saja. Akhirnya manusia menggunakan akalnya yang terbatas untuk membuat aturan bagi seluruh manusia. Yang pada dasarnya aturan itu hanya aturan yang mengikuti hawa nafsu yang menjadi kepentingan pribadinya saja. Nah, disinilah letak kekacauan yang sesungguhnya, yang menjadi sumber permasalahan, yakni mengambil agama hanya dari sisi spiritualitasnya saja. Contohnya begini Mbak Septi. Pada kondisi hari ini, umat menderita, umat sengsara, hidupnya sulit, beban ekonomi makin berat, pajak makin tinggi, harga barang semakin mahal, penipuan di mana-mana, beli pertama tapi dapatnya pertalite, gitu. Belum lagi berbagai kezaliman yang terjadi akibat salah kebijakan dan lain sebagainya. Ketika kondisi tersebut hanya direspon dengan sabar atau meyakininya bahwa semuanya itu adalah bagian dari takdir semata, apa yang terjadi? Apakah kalau sudah sabar sebagai takdir kondisi, apakah kemudian kesengsaraannya berubah menjadi kesetaraan? Itu akan berubah? Kan tidak. Demikianlah gambarannya jika Islam hanya diambil dari sisi spiritualitasnya saja, sementara sisi politisnya ditinggalkan. Baik Ustazah Desi, artinya kesulitan umat hari ini merupakan buah dari pemisahan aturan kehidupan, yakni dalam pengaturan politiknya dengan aspek spirituality. Lalu kalau begini, seperti apa mewujudkan umat muslim menjadi umat terbaik? Melihat tantangan dakwah hari ini juga begitu luar biasa, Ustazah Desi. Iya. Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran bihi fa illam yastadi fa bi lisanihi fa illam yastadi fa bi qalbihi wadzalika adaful iman rawahu Muslim. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi merupakan perintah Allah terkait bagaimana sikap kita seharusnya ketika melihat kemungkaran. Sungguh, yang diperintahkan Allah itu bukan sekedar sabar, tetapi Allah memerintahkannya untuk mengubahnya. Dalam hal ini, ketika sumber kemungkaran adalah karena Islam yang tidak diterapkan secara kafah, maka hal yang harus dilakukan dalam rangka mengubahnya adalah dengan cara sebab penerapan Islam secara kafah hanya dapat dilakukan oleh al-hukam, yakni penguasa. Sahabat muslimah, pelopor perubahan yang dirahmati Allah, muhasabah lil hukam, permintaan kita kepada penguasa. Muhasabah lil hukam dimaksudkan untuk mengoreksi penguasa agar penguasa itu memperbaiki diri sehingga meningkatkan kualitas dan tentu saja mendapatkan lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya itu. Sebab penguasa adalah orang yang diamanahi oleh Allah dengan kekuasaan agar kekuasaannya itu dipakai untuk menegakkan kalimatullah. Kekuasaan itu dipakai untuk menegakkan aturan-aturan Allah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan muhasabah lil hukam, kita menasihati penguasa agar senantiasa beribadah Allah dan memastikan agar penguasa itu selalu on the track, di atas jalurnya, sehingga menjalankan tugasnya, yakni riayah syu'unil ummah, itu selalu di dalam koridor dalam rangka menerapkan Islam secara kafah. Sahabat muslimah, pelopor perubahan yang dirahmati oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat umat terbaik. Umat Islam umat terbaik. Jika perintah Allah yang ada di dalam ayat tersebut dikerjakan semua. Apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, apabila kaum muslimin itu beriman kepada Allah, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, insya Allah umat Islam benar-benar akan menjadi umat yang terbaik. Dengan kata lain, predikat umat terbaik itu akan otomatis tersemat ketika umat Islam menerapkan Islam secara kafah. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang saya cintai karena Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat tersebut merupakan seruan kepada orang yang beriman agar masuk Islam secara kafah. Artinya mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tidak mengambil sebagian ayat dan mengingkari sebagian yang lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa mengimani sebagian ayat, kemudian mengingkari sebagian yang lainnya itu tidak boleh. Sebab mengimani sebagian ayat, kemudian mengingkari sebagian yang lainnya adalah dosa besar yang akan mendatangkan siksa, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan mengingkari satu ayat Al-Quran itu sudah cukup untuk menjerumuskan seseorang dalam kekafiran. Na'udzubillah. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Penerapan Islam secara kafah sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau hijrah ke kota Yathrib. Madinatul Rasul yang dikenal sebagai kota Madinah saat ini adalah pusat pemerintahan Islam. Madinah menjadi titik tolak dakwah Nabi untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW selain mengemban tugas kenabian, juga menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian sepeninggal Nabi, urusan kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Sungguh, sepanjang masa kepemimpinan Islam, atau yang kita kenal sebagai masa kekhilafahan, adalah masa-masa ketika umat Islam benar-benar menjadi umat yang terbaik. Kaum muslimin di bawah kepemimpinan khalifah pun pernah berjaya selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Ada yang menyebut 1300 tahun, ada yang menyebut 1400 tahun. Nah, sepanjang masa itulah umat Islam menjadi pemimpin peradaban. Ibarat kata mercusuar yang bersinar di kegelapan malam. Islam yang diterapkan dalam institusi negara mengantarkannya menjadi negara superpower yang menguasai hampir 2/3 dunia. Tidak hanya terdepan dalam ilmu teknologi, kekuatan militer. Bahkan negara Islam yang dikenal sebagai Daulah Islam atau Khilafah Islam menjadi trendsetter fashion kala itu. Di mana konsep menutup aurat sempurna menjadi filosofi berpakaian para wanita. Di berbagai belahan dunia, jilbab dan burqa menjadi simbol wanita mahal. Masya Allah. Sahabat muslimah, pelopor perubahan Jawa Tengah yang saya cintai karena Allah. Betapa indahnya penerapan Islam secara kafah, sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah kekhilafahan Islam di masa lalu. Namun, mengingat hari ini kita hidup tanpa khilafah, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Penerapan Islam secara kafah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menjadi kewajiban bagi individu saja, tetapi menjadi kewajiban negara. Tugas kita adalah terus berdakwah,
Meskipun semakin hari semakin berat, namun yang harus kita yakini adalah pertolongan Allah itu dekat. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan katsir Ustazah Desi sudah memberikan sebuah optimisme bagi umat Islam hari ini yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup dan juga kesulitan yang menghimpit di setiap lini kehidupan. Tetapi bisa menjadi khairu ummah, bisa menjadi umat terbaik dengan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam secara kafah dan menyeluruh sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jazakillah khairan katsir Ustazah Desi untuk ilmunya yang luar biasa, menjadi pemantik dan motivasi semangat untuk menjadi khairu ummah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ustazah Desi. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah khairan katsir Ustazah Desi. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, Masya Allah semakin luar biasa bukan pembahasannya, dan nantikan episode Beyond Fasting Spirituality and Politics di episode berikutnya yang insya Allah juga akan semakin luar biasa, menambah puzzle-puzzle sakofah pengetahuan bagi kita dan motivasi bagi kita untuk kemudian berislam secara kafah, untuk mengambil syariat Islam secara menyeluruh dengan ketaatan dan ketundukan terbaik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, dengan demikian berakhir sudah Beyond Fasting Spirituality and Politics episode kedua pada sore hari ini, dan saya Septi N mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.